Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan membahas friend seputar kolam yang mengalami retak, rembes maupun bocor ya. Di sini kita hanya membandingkan friend dari sebuah kolam yang kita perbaiki dan kita tambal ya friend ya. Jadi di belakang kita tuh ada dua buah kolam yang kita lakukan penambalan friend. Jadi saya di sini menggunakan dua jenis ini ya, dua jenis aplikasi ya. Yang kolam satunya kita aplikasikan dengan menggunakan dempul kapal dan yang satunya dengan menggunakan no drop. Oke, dari masing-masing ini ada kekurangan dan kelebihannya ya friend ya. Jadi untuk pembahasan mana yang lebih baik dan mana yang lebih unggul akan saya bahas di video ini ya. Oke friend, langsung aja kita bahas dan kita bandingkan ya untuk penambalan dengan menggunakan no drop maupun menggunakan lem dempul kapal ini. Oke, cekidot langsung aja kita ke kolam. Oke. Ini adalah kolam yang saya tambal dengan menggunakan lem dempul kapal. Permasalahan pada kolam ini ialah mengalami rembes, retak, dan juga kebocoran. Bisa terlihat untuk bagian yang saya lem itu adalah bagian yang mengalami keretakan. Penyebab dari keretakan dasar kolam ini ialah dikarenakan konstruksi kolam yang kurang matang perhitungan dan juga bagian kontur tanah yang belum stabil alias masih benyek ya, masih kurang kuat alias belum padat. Untuk cara tambal dengan menggunakan lem dempul kapal ini, silakan friend-friend tonton di video saya yang sebelumnya ya. Untuk kekuatan lem ini tidak saya ragukan ya, dikarenakan ini hanya sedikit berbagi pengalaman dan saya di sini tidak dapat endorse ya. Jadi ini emang real dikarenakan saya ingin berbagi pengalaman friend. Untuk biaya yang dikeluarkan bila mana friend-friend menggunakan lem ini cukup terjangkau ya. Dikarenakan untuk mengaplikasikannya cukup ke bagian yang retak saja ya, tidak perlu keseluruhan dikarenakan lem ini melekatnya sangat kuat ya. Tapi di sini saya sarankan friend-friend bila mana ingin mengaplikasikan lem ini terlebih dahulu dibersihkan untuk bagian yang akan friend-friend lakukan penambalan. Pastikan media yang akan ditambal bersih dari kotoran, kerak, debu, dan juga lumut ya. Dijamin lem ini bisa awet bertahun-tahun asalkan di saat pengaplikasiannya dengan cara yang baik dan benar. Kelebihan dari lem ini cukup irit ya, dikarenakan bila mana kita menambal bagian yang retak cukup menggunakan lapisan selebar 2-3 cm dan juga ketebalan sekitar setengah senti itu udah cukup friend, itu udah cukup kuat ya. Dan juga kelebihan yang lainnya, lem ini tahan terhadap air dan juga tidak memiliki sifat yang gampang terkikis oleh air alias diabrasi oleh air. Lem ini sangat cocok untuk mengatasi kolam yang mengalami keretakan dan juga bocor. Untuk segi kekurangan dari lem ini ialah sangat sulit dicari ya, dikarenakan yang menjual lem seperti ini hanya toko-toko tertentu, yaitu seperti toko bangunan di daerah pesisir friend. Bila mana friend-friend ingin mencarinya, silakan friend-friend cari di toko bangunan yang dekat daerah pesisir ya, dikarenakan lem ini hanya dicari oleh para nelayan untuk nambal kapal friend. Oke friend, jadi ini adalah kolam yang saya lapisi dengan menggunakan no drop. Berdasarkan pengalaman saya, di sini saya tidak menyarankan friend-friend menggunakan waterproofing no drop ya, dikarenakan salah tempat ini friend. Memang sifat dari waterproofing seperti no drop ini kedap air, akan tetapi bila mana waterproofing ini kita aplikasikan pada bagian dasar kolam, dalam jangka waktu 1 bulan itu sudah terkelupas friend. Bila mana friend-friend ingin melapisi kolam yang bocor maupun rembes, di sini bila mana ingin menggunakan waterproofing sejenis no drop ataupun aquaproof, friend-friend harus melapisi seluruh bagian kolam ya. Dan itu pun diwajibkan tebal dan juga menyeluruh. Pastinya akan memakan banyak biaya ya, dikarenakan harga 1 kilonya itu sekitar 60-70 ribu. Bila mana diaplikasikan dalam seluruh kolam yang ukurannya cukup lebar, itu pastinya akan memakan lebih banyak biaya ya. Tidak cukup sampai di situ, bila mana ada bagian yang retak dan cukup lebar, friend-friend juga di sini wajib menggunakan serat fiber ya. Dan pastinya akan menambah biaya dan juga ongkos tambahan ya. Untuk kelebihan dari no drop dan waterproofing lainnya, untuk mencarinya friend-friend lebih mudah ya, dikarenakan di setiap toko bangunan itu pasti tersedia. Kekurangan bila mana menggunakan waterproofing sejenis no drop ataupun yang lainnya, di sini
akan memakan lebih banyak biaya dan juga untuk tahanannya diragukan ya. Itu menurut saya ya friend ya. Jadi di sini saya tidak menyarankan friend-friend menggunakan sejenis waterproofing no drop dan yang lainnya. Untuk solusi lainnya, friend-friend bisa menggunakan waterproofing yang jenis semen ya, seperti Sika Topsil 107 dan sejenisnya. Ingat ya friend ya, waterproofing yang berbahan dasar semen itu pun cocok dan juga sangat recommended ya friend ya. Akan tetapi untuk segi harga itu agak lumayan ya. Untuk satu sak yang besar itu sekitar 350.000 satu setnya ya. Oke friend, di depan kita ini adalah Sika Topsil 107 dua komponen yang saya maksud ya. Yang ini adalah komponen semen dan ini yang komponen cairan. Dan di depan kita ini adalah kolam yang pernah saya lakukan penambalan dengan menggunakan Sika Topsil 107 ini ya friend ya. Ini rekomendasi saya untuk yang ketiga bila mana mengalami kebocoran, rembes maupun ini ya keretakan ya. Jadi ini untuk lebih spesifiknya bila mana mengalami rembes ya, pori-porinya terbuka, jadi friend-friend bisa menggunakan Sikatopsil 107 ID ini ya. Ini sangat recommended untuk opsi yang ketiga ya. Tapi dari harga ya cukup lumayan itu ya friend ya. Oke, di depan saya ini kolam yang pernah saya tambal ya. Di sini ya. Nah ini friend untuk dasarannya dan juga bagian sudut dan juga dindingannya ya sudah saya lapisi dengan menggunakan Sikatopsil 107 ID ini friend. Jadi untuk rekomendasi yang saya berikan di sini lebih baik friend-friend menggunakan lem dempul kapal ataupun menggunakan Sikatopsil 107 ID ini ya. Ini adalah referensi dan juga rekomendasi yang saya berikan. Oke friend, semoga bermanfaat ya. Sekian dulu video pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi dengan channel kami. Salam teknik.